Halo Sobat X Science, jumpa lagi bersama Kak Herman dalam program kesayangan kita, X Science, Eksplorasi Sains. Adik-adik, pernahkah kalian bekerja bakti membersihkan kelas bersama teman-teman? Nah, tahukah adik-adik, kegiatan bekerja bakti seperti mendorong meja, memindahkan kursi, menyapu, dan kegiatan lainnya terjadi karena adanya gaya yang dilakukan. Hah, gaya? Apa sih gaya itu? Mau tahu tidak? Yuk kita simak penjelasan berikutnya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda bergerak. Suatu benda dikatakan bergerak jika kedudukannya berpindah dari posisi semula. Adik-adik, gaya juga memiliki sifat-sifat tertentu loh. Apa saja sih sifat-sifat gaya itu? Yuk kita simak penjelasan berikutnya. Pertama, gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Contohnya, ketika ada mobil sedang mogok, kita dorong. Dari tadinya diam menjadi bergerak. Meja yang tadinya diam kita dorong jadi bergerak. Menarik gerobak yang tadinya diam jadi bergerak. Kedua, gaya menyebabkan benda dari tadinya bergerak menjadi diam. Contohnya, pada saat seorang melempar bola, terus bola tersebut ditangkap. Bola tadinya bergerak, ketika ditangkap jadi diam. Itu adalah sifat gaya. Yang ketiga, gaya dapat menyebabkan benda berubah arah. Adik-adik pernah bermain bola? Pernah tidak menendang bola? Kemudian bola tersebut adik-adik sundul pakai kepala. Bola dapat berubah arah dikarenakan gaya yang diberikan pada bola tersebut. Keempat, gaya dapat menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Coba acungkan tangan, siapa yang memiliki sepeda di rumah? Pernahkah adik-adik bermain sepeda? Ketika adik-adik menekan pedal sepeda semakin keras, maka kecepatan sepeda adik-adik akan bergerak jauh lebih cepat. Kelima, gaya dapat mengubah bentuk benda. Ini lebih ekstrim adik-adik, contohnya. Pernah nggak adik-adik melihat mobil tabrakan? Badan mobil yang tadinya bagus, mulus, ketika menabrak sesuatu, maka dia akan hancur atau bentuknya jadi berubah. Nah adik-adik, ternyata semua kegiatan yang kita lakukan sehari-hari tak lepas dari yang namanya gaya. Mudah bukan belajar sains? Saatnya kita bernalar. Yuk, mari kita bernalar ya. Manakah yang benar dari pernyataan berikut ini? A. Kotak A didorong lebih jauh karena gaya yang diterapkan lebih besar. B. Lebih sedikit pekerjaan dilakukan pada kotak B karena gaya dan jaraknya lebih besar. C. Semakin besar jumlah gaya yang diterapkan ke kotak, semakin jauh jarak yang didorong. D. Semua benar. Bagaimana Sobat X Science? Sudah tahu jawabannya? Kalau belum, yuk kita simak penjelasan berikut. Jawaban yang tepat adalah pilihan yang C, yaitu semakin besar jumlah gaya yang diterapkan ke kotak, semakin jauh jarak yang didorong. Karena besarnya gaya berbanding lurus dengan besarnya perpindahan. Gaya 60 Newton lebih besar daripada gaya 40 Newton. Makanya, semakin besar jumlah gaya yang diterapkan ke kotak, semakin jauh jarak yang didorong.
Sobat Xsense, sudah lihat tayangan tadi kan? Nah, menurut Sobat Xsense, gaya apa yang berperan pada mobil kren sehingga bisa menarik logam besi, dan gaya apa yang terjadi saat seorang anak menjatuhkan bola dari ketinggian? Mau tahu penjelasannya? Yuk kita simak bersama penjelasan berikut. Adik-adik, ternyata gaya itu banyak jenisnya loh. Kira-kira apa saja sih jenis-jenis gaya itu? Baik, kita bahas. Yang pertama adalah gaya gravitasi. Contohnya, gaya gravitasi adalah gaya gravitasi bumi. Semua benda yang jatuh pasti akan menuju ke pusat bumi. Yang berikutnya adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat dua permukaan benda saling bersentuhan. Contohnya, ketika seorang anak sedang bermain sepatu roda. Dengan memanfaatkan gaya gesek antara roda dengan permukaan jalan, maka si anak dapat berjalan dengan sepatu roda. Ketiga, gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang disebabkan oleh tarikan atau tolakan antara dua benda. Contohnya, ketika kita menarik paku yang terbuat dari logam dengan magnet. Keempat, gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya lenting pulih atau gaya untuk kembali ke keadaan semula. Gaya pegas ini dapat ditimbulkan atau dihasilkan oleh benda yang sifatnya elastis. Contohnya, pada busur yang digunakan pada saat olahraga panahan. Kelima, gaya listrik. Gaya listrik adalah kekuatan yang dimiliki benda yang bermuatan listrik untuk menarik benda-benda yang ada di sekitarnya. Bagaimana adik-adik? Mudah kan belajar sains? Saatnya kita bernalar. Yuk, mari kita bernalar ya. Rai menerbangkan layang-layang. Kemudian ada angin yang bertiup sangat kencang sehingga mengganggu terbangnya layang-layang Rai. Nah, Sobat Xsense, pertanyaannya adalah: pertama, pada tayangan tersebut, huruf mana yang menunjukkan gaya gravitasi yang bekerja pada layang-layang? Kedua, huruf apa yang menunjukkan kekuatan menarik yang diberikan Rai pada layang-layang tersebut? Ketiga, pada kekuatan angin meningkat, namun layang-layang itu tetap di tempat yang sama. Apa yang terjadi pada kekuatan menarik yang diberikan Rai? Bagaimana Sobat Xsense? Sudah tahu jawabannya? Mau tahu lebih jelasnya? Yuk simak penjelasan berikut. Gaya gravitasi pada layang-layang ditunjukkan oleh huruf C. Gaya kekuatan menarik dari Rai ditunjukkan oleh huruf D. Kekuatan menarik Rai harus diperbesar sehingga akan sebanding dengan gaya angin kencang yang menghadang layang-layang tersebut. Adik-adik, sudah tahu kan bahwa magnet itu dapat menarik benda yang terbuat dari logam, seperti besi dan baja. Kali ini, kakak akan mengajak adik-adik untuk seru-seruan bereksperimen. Membuat menara mur heksagonal di pinggir gelas loh. Nah, bagaimana caranya agar tumpukan mur tersebut tidak jatuh? Kira-kira, gaya apa saja sih yang terdapat pada eksperimen tersebut? Mau tahu jawabannya? Ikuti dan simak langkah-langkahnya ya. Sebelum memulai, terlebih dahulu kita siapkan bahan-bahannya ya, yaitu mur yang berbentuk heksagonal, kaleng minuman soda, gelas kaca, magnet, dan penggaris. Selanjutnya, kita mulai langkah-langkahnya. Pertama, susun 2 buah kaleng soda dengan tinggi yang sama. Letakkan penggaris di atasnya yang nantinya digunakan untuk menjembatani menara. Kedua, tempatkan magnet di kedua sisi penggaris di titik tengahnya. Magnet harus saling tarik-menarik dan menahan di tempat yang sama. Ketiga, atur penggaris di atas 2 menara sehingga magnet berada di tengah. Letakkan gelas minum di atas meja di antara menara sehingga titik di tepi gelas berada di tengah magnet. Keempat, pasang mur heksagonal ke magnet di bawah penggaris sehingga satu mur heksagonal saling terhubung ke yang lainnya. Kelima,
Seimbangkan tumpukan mur tersebut di tepi gelas dengan sangat hati-hati. Pastikan mur heksagonal tersebut langsung di bawah magnet di tepi kaca. Terakhir, lepaskan magnet dan saksikan tumpukannya akan runtuh. Bagaimana adik-adik? Seru kan eksperimennya? Mau tahu kenapa bisa terjadi seperti itu? Saat memasang tumpukan mur di bawah magnet pada tepi gelas, gaya magnet akan menarik mur tersebut. Sementara pada tumpukan mur, karena ada pengaruh gaya magnet, mereka akan mengembangkan medan magnet dalam mur itu sendiri. Medan magnet pada mur ini sifatnya lemah, namun akan tetap ada setelah kita melepaskan mur dari magnet. Bidang lemah ini hanya cukup untuk menarik mur ke medan magnet di atasnya yang jauh lebih kuat. Ketika pengaruh gaya magnet kita angkat atau kita hilangkan, secara perlahan medan magnet pada mur ini akan menghilang dan gaya gravitasi akan menjatuhkan tumpukan mur tersebut. Jadi, gaya yang berpengaruh pada eksperimen tadi adalah gaya magnet dan gaya gravitasi. Adik-adik, pernah tidak kalian berpikir bunyi itu apa? Atau kenapa sih muncul bunyi? Kakak kasih ilustrasi ya. Jika kalian sedang terdiam, tiba-tiba kalian memukul meja. Apa yang akan terdengar? Suara atau bunyi? Atau ketika kalian terdiam, ada nyamuk terngiang di dekat telinga kita. Apa yang terdengar? Bunyi atau suara? Jadi, bunyi itu apa sih? Bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Adik-adik, ternyata bunyi itu memiliki sifat-sifat tertentu. Apa aja sih sifat-sifat bunyi? Yang pertama, bunyi merambat memerlukan medium. Perambatan bunyi dapat terjadi lewat medium, baik itu padat, cair, maupun gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena tidak ada medium di ruang hampa. Yang kedua, bunyi dapat dibiaskan. Pastinya adik-adik pernah mendengar suara petir kan? Kalau adik-adik dengarkan secara seksama, suara petir di malam hari akan terdengar lebih keras dibandingkan di siang hari. Kenapa coba? Pada siang hari, udara di permukaan lebih panas dibandingkan di malam hari. Akibatnya, kerapatan udara di siang hari jadi lebih rendah dibandingkan pada malam hari. Perbedaan kerapatan udara inilah yang menyebabkan bunyi dapat dibiaskan. Yang ketiga, bunyi dapat dipantulkan. Pantulan bunyi terjadi ketika bunyi mengenai suatu penghalang, sehingga dapat terjadi gema ataupun gaung. Gema, gaung, apa itu gema? Apa itu gaung? Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar jelas. Contohnya, ketika adik-adik berteriak di tepi tebing, nanti akan terdengar dengan jelas. Sedangkan kalau gaung adalah bunyi pantul yang terdengar kurang jelas. Contohnya, adik-adik berteriak di dalam goa atau di dalam sebuah ruangan. Biasanya adik-adik akan mendengar suara yang tidak jelas. Bagaimana Sobat X Science? Menyenangkan bukan belajar sains?